Ada perbahasan di media, eh, jikalau saat itu Rizik Sihab nggak ada, Gus Dur akan lancar atau akan mulus melakukan aksinya buka diplomatik dengan Israel, dan Indonesia katanya dari dulu udah maju jika dari dulu tahun 99 itu buka diplomatik dengan Israel. Demikian kata netizen ya, yang diperbahaskan di platform-platform. Di warung-warung kopi juga ada perbahasan demikian ya. Eh, Waktu itu memang jati diri Rizik Sihab itu belum terbongkar. Namun setelah ada media YouTube dan TikTok, siapakah jati diri Rizik terbongkar, dan buktinya sekarang banyak media-media, platform-platform yang membahas jati diri Rizik Sihab, yaitu orang yang bersukukan Arab, maaf bukan rasif, ini hanya eh, memberikan film dokumenter atau edukasi akan sosok-sosok atau persukuan-persukuan yang itu dapat menjadikan bahan sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran sejarah tentunya. Rizik ini kata netizen ya, bersukukan Arab dari salah satu negara Timur Tengah yaitu Yaman ya. Kemarin-kemarin Yaman diserang Israel, dibumi, banyak ledakan di sana. Nah, eh, mengapa ada pertanyaan, mengapa orang-orang yang diberi wejangan oleh Rizik itu percaya dengan apa yang dikatakan Rizik, akhirnya berbondong-bondong menggulingkan Gus Dur setelah ada cetusan dari Gus Dur untuk buka diplomatik dengan Israel. Nah itu kalau kata orang-orang, kata netizen ya, nggak perlu saya sebut, ngerti sendiri. Jika tinggal Anda cari saja sumbernya mengapa demikian. Ya. Nah, eh, ini si Rizik Sihab juga ini telah kena target oleh golongan-golongan suku Jawa di beberapa wilayah di Pulau Jawa ini. Ada yang tengah, ada yang timur, ada yang bagian barat, barat sedikit ya. Terutama yang Jawa Tengah itu sudah mentarget agar segera bertobat katanya gitu. Kalau tidak nanti akan dinaikkan ke level yang tertentu, level tertentu ya, maksudnya itu enggak ini ya, akan diadili lah atau diapalah ya, supaya dia bertobat katanya begitu. Nah, ada yang bilang juga jika seandainya saat itu suku Dayak Kalimantan yang mayoritas bergolongan K, dan suku Dayak Kalimantan ini menggalang dukungan pada eh, Gus Dur dan pendukung Gus Dur di Pulau Jawa, tentunya Gus Dur nggak jadi lengser dan tetap jadi presiden. Lalu eh, usaha wacana untuk buka diplomatik dengan Israel menjadi berhasil, katanya begitu. Tapi karena mengapa waktu itu suku Dayak Kalimantan tidak melakukan itu ya. Namun setelah sekian puluh tahun, beberapa bulan lalu ada tayangan viral bahwa ada golongan intoleran di Kalimantan yang akan menutup gereja, namun oleh orang-orang Dayak Kalimantan, tetua adatnya, orang-orang ini dimarahin habis-habisan dengan kata-kata kurang lebih demikian. Adakah kami melarang kamu beribadat? Kalau kami jahat, golongan kami bisa masuk ke wilayah Anda, wilayah golongan Anda, dan habislah golongan Anda. Itu yang kamu mau. Nah, lalu saat itu juga golongan yang dimarahin tersebut menundukkan kepala. Yang mana hal itu disampaikan di hadapan bapak-bapak polisi, bapak-bapak babinsa, bapak-bapak pemangku kepentingan atau pejabat-pejabat daerah di salah satu wilayah di Kalimantan itu. Eh, Bagaimana ya? Kalau kata si Paul Zhang, mumpung eh, ada waktu 2 tahun 3 tahun, segera Prabowo buka diplomatik dengan Indonesia, dengan Israel, supaya Indonesia tidak terpuruk dan bisa terlepas dari kutuk, bisa maju, nggak ada PHK massal, nggak ada
pengangguran massal, nggak ada gembel massal yang tinggal di kolong jembatan yang kagak makan itu, baru makan setelah datang ke rumah orang dan minta makan ke rumah orang tersebut. Ya. Nah, kata Poljang itu adalah obat agar Indonesia bisa sembuh dari penyakitnya, katanya demikian. Nah, ya kalau menurut narasi rakyat jelata sih hal demikian itu ya kalau bagi rakyat jelata Indonesia terpuruk ya tidak diinginkan. Yang diinginkan oleh rakyat jelata itu Indonesia bisa maju seperti negara Eropa dan rakyat jelatanya nggak terlalu merana dengan ketidakbahagiaannya. Ketidakbahagiaannya dalam hal ini nggak punya rumah, tinggal di kolong jembatan dan kagak makan. Giliran makan kalau sudah datang ke rumah orang dan minta makan ke rumah orang. Demikian. Karena jika Indonesia maju, kemungkinan nanti pemerintah Indonesia dapat memberikan outering atau tunjangan uang kepada gembel-gembelnya. Seperti di negara Eropa. Sebagai orang-orang miskinnya diberikan tunjangan uang atau outering dari pemerintah, sehingga dalam kemeranaannya tersebut tidak akan terlalu merana karena dapat tunjangan uang dari pemerintah. Demikian.